Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Herfi Hablatul Mubarakah. Kali ini kita akan membahas tentang hakikat belajar dan pembelajaran matematika. Nah, belajar itu apa sih? Belajar itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, merasakan, maupun dalam bertindak. Nah, jadi dapat disimpulkan ya bahwa belajar itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi akibat adanya pengalaman dari interaksi antara pengetahuan sebelumnya, pengetahuan baru, dan lingkungan, serta latihan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga dapat mendayagunakan setiap potensi yang dimiliki oleh individu. Nah, kemudian untuk pembelajaran itu apa? Istilah pembelajaran merupakan perpaduan dari kata belajar dan mengajar. Namun, dalam implementasinya, kata pembelajaran diidentikan dengan kata mengajar. Nah, jadi seseorang dapat dikatakan telah belajar matematika jika dalam diri orang tersebut telah terjadi kegiatan yang mengakibatkan adanya perubahan tingkah laku yang berkaitan dengan matematika. Nah, ada hakikat matematika. Matematika merupakan suatu ilmu yang mengkaji suatu hal yang abstrak dalam hal-hal yang nyata, di mana seseorang diajak untuk berpikir mengenai matematika yang berupa bilangan-bilangan terkait dengan perhitungan. Hal ini dikarenakan matematika lebih menekankan aktivitas penalaran, sedangkan dalam ilmu lain lebih menekankan hasil observasi atau eksperimen daripada penalaran. Nah, jadi seseorang dapat dikatakan telah belajar matematika itu seperti yang tadi ya, di mana orang tersebut itu dapat berubah tingkah lakunya yang berkaitan dengan matematika itu sendiri. Untuk selanjutnya ada tujuan pembelajaran matematika. Nah, belajar matematika itu sama halnya dengan belajar logika. Karena kedudukan matematika dalam ilmu pengetahuan adalah sebagai ilmu dasar atau ilmu alat. Nah, di sini ada 5 rumusan tujuan umum dalam pembelajaran matematika, yaitu yang pertama untuk belajar berkomunikasi. Nah, dengan belajar matematika, seseorang itu dapat berkomunikasi dengan lancar. Yang kedua ada belajar untuk bernalar ya, karena tadi dikatakan bahwa matematika itu adalah ilmu yang menekankan pada penalaran. Kemudian ada belajar memecahkan masalah. Yang keempat ada belajar untuk mengaitkan ide. Nah, jadi dalam pembelajaran matematika itu pemikiran kita itu akan sistematis, mulai melihat dari masalah ini, dan kemudian kita akan belajar mengaitkan atau kita akan pandai dalam mengaitkan masalah itu sehingga bisa memecahkan masalah. Yang kelima ada pembentukan sikap positif terhadap matematika itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya ada metode pembelajaran matematika nih. Untuk belajar matematika itu dibutuhkan pembelajaran dengan yang menyenangkan, apalagi untuk siswa ya, karena matematika itu dicap sebagai belajar atau pelajaran yang tidak banyak disukai oleh siswanya gitu. Nah, maka dalam belajar matematika itu memerlukan metode yang menyenangkan untuk siswa itu gitu. Di sini ada metode ceramah, ada ekspositori, kemudian ada demonstrasi, tanya jawab, penugasan, eksperimen dan latihan, permainan dan pemecahan masalah, seperti itu. Yang seperti saya katakan tadi ya, bahwa dalam pembelajaran matematika yang diperlukan itu adalah permainan, di mana kalau dalam permainan itu pasti ada metode ceramahnya, ada metode demonstrasinya, ada metode tanya jawabnya, penugasan juga, pemecahan masalah pun bisa gitu. Nah, untuk selanjutnya nih, ada manfaat. Apa sih manfaat dari belajar matematika itu? Jadi manfaat
dari belajar matematika itu melatih kecerdasan otak. Yang kedua, dapat diterapkan di dunia nyata. Bukan di dalam pembelajaran matematika itu bukan diajarkan tentang bagaimana dalam menyelesaikan masalah, tapi efek atau akibat dari kita belajar itu bisa diterapkan di dalam dunia nyata gitu. Kemudian nomor 3, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Kemudian yang keempat, membantu hampir di setiap bidang karir ya, karena tadi matematika itu adalah ilmu alat. Kemudian yang kelima, mampu berkomunikasi dengan baik, melatih diri untuk menjadi pribadi yang penuh akan ketelitian, cermat, dan sabar. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih telah menyimak. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.